Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mais Fitra Nasri, di BBS, Bincang-Bincang Syariah episode 2. Baiklah, hadirin yang berbahagia, teman-teman yang ada di studio dan ada di luar. Saat ini kita ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat-sangat populer dan sangat-sangat luar biasa. Yaitu ada Kak Rabiatul Adawiyah dan Kak Wan Nur Aziza. Gimana nih Kak kabarnya? Sehat Kak Rabi? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kak Najah gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, gimana nih Kak? Mungkin diawali dengan perasaannya sih, gimana? Tiba-tiba diundang di podcast Bincang-Bincang Syariah ini. Gimana perasaannya setelah sekian lama mungkin menyelesaikan studi di IIKI Jakarta ini? Mungkin dari Kak Rabi dulu ya Kak? Oke. Perasaannya sih ada senangnya, ada bangganya sama IIKI. Kebetulan juga untuk paskanya kan nyambungnya juga di IIKI ya. Kayaknya dari tahun ke tahun kayaknya udah banyak perkembangan yang signifikan lah. Gitu. Jadi aku turut senang sebagai alumni IIKI Jakarta. Masya Allah, tepuk tangan dulu teman-teman. Lulusnya dulu kan tahun 2021, iya. Terus gak lama kemudian lanjut lagi di pasca sarjana IIKI Jakarta, ngambil prodi HES lagi, dan alhamdulillah sudah sidang dan tahun ini insya Allah September wisuda. Masya Allah, semoga dilancarkan ya Kak. Amin ya rabbal alamin. Kalau Kak Najah gimana? Kebetulan kan aku baru lulus kemarin banget nih, baru tahun 2023. Jadi pas diundang ke sini sebenarnya senang, pastinya senang. Akhirnya bisa main lagi, ada kesempatan main lagi ke kampus dan ngelihat teman-teman ternyata bisidang juga gitu. Jadi kayak flashback 1 tahun yang lalu gitu. Jadi senang banget ngelihatnya teman-teman yang pada habis lulus gitu, lulus sidangnya. Baik, dari Kak Robi nih sama Kak Najah, akhir-akhir ini tuh kesibukannya apa ya? Setelah awal selesai dari IIKI, terus setelah itu atau langsung mencari kesibukan atau ya udahlah lanjut S2 atau ada rencana sudah mau menikah gitu. Gimana ya? Dari siapa dulu? Dari Kak Rabi dulu. Baru dari Kak Rabi. Oke. Kesibukannya sih sekarang alhamdulillahnya aku bergabung di Basnas Basis Jakarta sebagai staf program bidang pendayagunaan zakat. Masya Allah, tepuk tangan dulu teman-teman. Berarti abis dari IIKI ini langsung magang atau gimana? Jadi dulu kan tahun 2021 masa COVID aku wisuda. Gak lama kemudian sempat kerja honorer di Kementerian Tenaga Kerja sambil waktu itu sebenarnya lebih dulu daftar di Basnas Basis Jakarta, tapi memang pengumumannya nggak cepat ya dulu karena ternyata ada seleksi administrasi. Awal daftar juga dulu bukan langsung jadi staf, tapi aku sebagai relawan program dulunya. Nggak lama aku nunggu 1 bulan itu, selain dari 1 bulan itu aku coba cari job yang lain. Alhamdulillahnya aku dapat kesempatan kerja di honor Kementerian Tenaga Kerja sebagai administrasi data lah gitu. Meskipun kayaknya nggak nyampe ini dari sebulan gitu, setengah bulan malahan ya. Nggak lama kemudian baru dapat email dari Basnas Basis aku keterima dari seleksi administrasi. Nah selanjutnya baru masuk tahap wawancara. Jadi sampai saat ini? Iya betul. Emang dulu ini sih maksudnya agak ini juga kan dari semester akhir tuh emang ini kan, maksudnya pasti ada rasa bimbang nih depannya mau gimana gitu ya teman-teman yang semester akhir juga. Karena kita kan dulu fokusnya ke skripsi ya, Tapi aku berusaha untuk memposisikan diri aku gimana caranya. Aku sebenarnya senangnya di mana sih, apalagi dari dulu kan seneng sama organisasi, meskipun aku anaknya introvert, tapi aku suka banget mengeluarkan ide dan inovasi aku di lewat organisasi itu.
kayaknya sayang banget kalau nggak dilanjutin dengan kesenangan aku itu. Akhirnya aku coba cari-cari BWI itu gimana, kalau perusahaan asuransi syariah itu gimana gitu. Oke. Berarti setelah selesai dari IKI langsung iya, mungkin nunggu sebulan ya baru. Kalau kan aja gimana? Setelah selesai dari IKI yang baru-baru ini ya Kak ya? Iya, aku sih setelah lulus dari IKI sebenarnya bukan nggak terlalu bingung, pasti bingung ya, pasti bingung. Tapi aku tuh sebelum lulus pun aku tuh udah riset-riset dari semester 5 kayak aku nih kan dari prodi manajemen zakat wakaf ya. Jadi suka gitu, tertarik di bidang sosial, kemasyarakatan kayak gitu. Jadi aku tuh dari dulu udah coba magang-magang di berbagai apa namanya? Iya, instansi gitu, di Basnas dan di BWI gitu. Aku pernah di BWI Tangsel sama di Basnas Tangsel waktu itu. Nah, kebetulan akhirnya berkelanjut nih sampai sekarang kayak gitu. Tapi tidak untuk pekerjaan tetap, hanya sesekali aja ngebantu Basnas Tangsel kalau ada program penyalahgunaan gitu. Dan sekarang aku megang pendistribusian untuk penerima beasiswa tahfidz di Basnas Tangsel. Nah, kemudian sekarang juga aku kesibukannya itu lagi bekerja di salah satu agensi iklan di Pasar Minggu. Nah, di Pasar Minggu di situ. Dan aku juga sekarang terlibat dalam mengelola rumah tahfidz kayak gitu. Lagi mengelola rumah tahfidz di Pamulang juga kayak gitu. Terus Kak, nih berhubung kita menceritakan tentang IKI nih, jadi sebelum Kakak masuk ke IKI ini, itu tuh Kakak dapat berita atau dapat info gitu, informasi dari teman kah, saudara kah, atau keluarga kah, gitu, teman terdekat atau teman jauh juga, itu dari mana Kak? Mungkin bisa diceritain Kak Rabi. Nah, dulu kenapa di IKI, karena mudirnya dulu ini ya, maksudnya memangnya nyarankannya. Karena aku dulu mondok dari lulus SD sampai SMA-nya kan full di pondok ya, 7 tahun malah. Nah, itu mudir aku emang ini banget sama IIKI gitu. Dan kakak kelas itu kan yang sebelum-sebelumnya ada Kak Uzma, ada Kak Eca, yang sebelum-sebelumnya kan itu aku satu pondok ya dulu sama mereka. Jadi udah familiar lah di pesantren itu gitu. Nah, sempat ikut SNBTN, terus jalur mandiri juga. Tapi emang sih orang tua pengen banget itu anaknya kuliah, tapi ya maksudnya biar nuansa pesantrennya masih inilah gitu, karena basicnya udah dari dulu pesantren, pengennya juga harapannya gitu. Mungkin karena ini juga orang tuanya harapannya begitu ya, bilangnya ya nggak apa-apa di umum, cuman ya emang jalannya udah di itu ya, berarti emang ya berarti sebelum ke IKI itu kan masih bingung atau udah tahu nih Kak mau masuk prodi apa atau mau fakultas apa gitu? Prodi ini emang dari awal pengen HES. Oh, dari awal. Iya, karena kan maksudnya dulu aku anak IPS juga ya. IPS tuh suka samanya akuntansi, ekonomi. Ada jadi ada ininya lah, ya nyambung lah sama prodi HES ini gitu. Terus tuh kebetulan di rumah juga kan Abah juga minta saran juga, ini kan prodinya ini yang cocok sama kamu ya HES. Oh ya HES berarti ini. Minta saran sama orang tua juga. Jadi ngikutin jurusan waktu SMA. Iya betul. Kalau kan aja gimana? Kebetulan sama banget nih, aku juga direkomendasiin dari kiai-kiai aku dulu gitu. Jadi setelah lulus SMP dan SMA, sebelum kuliah tuh aku silaturahmi dulu ke pondok aku dulu. Terus ditanya nih, udah kuliah belum? Belum gitu ya. Ini lagi mau daftar di mana gitu. Saya punya rekomendasi bagus kayak gitu. Kamu coba deh ke IKI gitu. Awalnya saya cari di mana? Soalnya dulu saya dari Serang kan, aku dari Serang gitu. IKI di mana? Ternyata di Ciputat gitu. Tapi bilangnya waktu itu di Jakarta. Aku kira di Jakarta Pusat tadinya gitu. Ternyata di Ciputat gitu ya. Iya, soalnya kan kayaknya ngomongnya nggak jelas alamatnya gitu di Jakarta. Pas aku searching ternyata di Ciputat. Akhirnya udah deh nggak daftar kampus lain. Aku emang cuma daftar pure IKI. Iya, daftar di IKI aja. Kalau misal fakultasnya atau
sebelumnya itu? Nah, kalau fakultasnya tadi karena sebelumnya tadi aku udah bilang aku tertarik di bidang sosial dan kemanusiaan kayak gitu. Nah, terus aku cari-cari ada prodi apa aja nih. Oh, ternyata ada prodi MZW ya, ada manajemen zakat dan wakaf gitu. Yang sebelumnya aku tuh belum dengar ada prodi ini gitu. Nah, karena kayak tertarik pada pandangan pertama kayak gitu ngeliat ada prodi MZW, jadi oh ya mungkin aku bisa coba nih di prodi ini gitu. Iya. Berarti setelah masuk IIKI ini dan mengikuti ya pembelajaran di fakultas prodi-prodinya gitu. Dari kakak berdua ini ada nggak kayak mengikuti organisasi kampus atau organisasi di luar kampus atau mengikuti organisasi di asrama begitu untuk manajemen waktunya itu gimana Kak? Kan apalagi kan ya untuk teman-teman semua lah ya gitu. Di IIKI ini selain kuliah kita juga ada tahfidz. Nah, gimana mengimbangi organisasi, tahfidz, kuliahnya itu Kak? Mungkin ada bisa diceritain atau nanti ujung-ujungnya bakal menjadi motivasi teman-teman semua termasuk saya gitu Kak. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya Kak. Oke. Cara ngimbanginnya ya? Cara ngimbanginnya ya balik sama diri sendiri lagi. Kan ketika kita sudah memilih di IKI berarti harus siap sama konsekuensinya ya Kak. Meskipun tahfiznya ngambil program yang kecil, mau yang sedang atau yang full gitu, tetap aja balik ke diri sendiri. Nah, sebagai mahasiswa pasti ada naik turunnya ya, kadang lagi turun-turunnya, kadang moodnya ada moodnya ini, tapi ya gimana pun juga kan kita harus balik lagi ke awal, ini pilihan kita, konsekuensinya ini. Jangan sampai hanya karena keegoisan kita, karena mood-mood yang kayak gitu tapi nggak balik ke tujuan awal, itu kan bakal merugikan banyak orang nanti, orang tua dari kampus, dari orang tua, semua orang bakal ribet. Jadi aku dulu kalau misalkan lagi posisinya lagi ngedown banget, aku harus aku mungkin 1 jam atau 30 menit aku harus sendiri dulu nih mikirin ada apa sih gitu sama diri aku gitu. Ini kenapa sih aku nggak ini banget gitu, hari ini kok nggak setoran, ada apa ya gitu. Jadinya kayak balik lagi ke semangat diri. Iya, kayaknya aku emang biasanya kalau misalkan ada hal yang nggak sesuai sama diri aku harus punya jeda buat sendiri, entah setengah jam atau 1 jam buat aku pribadi, bisa di perpus atau dimanapun, di kamar atau apa, kira-kira ini ada yang salah nggak sih sama diri aku ya. Kayaknya kalau capek itu wajar gitu. Atau nangis itu wajar ya, lagi posisi apalagi kalau misalkan ada organisasi, dulu kan aku juga organisasi ya, kayaknya itu kalau capek wajar, tapi ya harus balik lagi. Teman-teman harus punya prinsip gimana sih harus balik ke tujuan awal. Ketika sudah memilih IKI berarti konsekuensinya aku harus bisa menjalani semuanya yang ada di sini. Karena itu ada pilihan kita. Iya. Jadi aktif di organisasi itu bukan penghalang ya Kak? untuk apa sih namanya, nunda hafalan atau nunda tugas kuliah gitu ya. Justru karena ada organisasi itu lebih ini lagi ya, ketantang lagi buat memanage waktunya. Kalau misalkan ini kayaknya kayak kuliah doang gitu. Sebenarnya nggak ada masalah juga kalau misalkan teman-teman pilihannya kan ini kan sesuai kemampuan diri masing-masing. Ada yang senang organisasi, ada yang enggak. Tapi ya itu tadi balik lagi ketika ada organisasi berarti manage waktunya juga harus ini lagi. Dulu aku seneng banget punya ini ya, jadwal list-list gitu. Iya, list-list di ini. Misalkan dalam seminggu aku tugasnya ngapain antar organisasi, tugas kelompok sama itu ya emang harus ada ininya lah, listnya gitu, supaya lebih ke manage aja. Kalau Kak Nadia gimana? Kalau aku sih karena memang dari awalnya suka organisasi dari SMA kayak gitu, organisasi, jadi pasti pas masuk kuliah nih ya cari juga organisasi yang kayak bukan, balik lagi benar tadi kata Kak Rogi gitu ya, bukan apa sih namanya, nggak mungkin ketika kita udah memilih di sini itu kan tanggung jawab kita nih kayak gitu, dan ketika kita milih pasti kan kita suka, kita senang, jalanin aja semuanya dengan senang gitu, dengan gembira, walaupun bener juga tadi pasti ada sedihnya, ada daunnya ya kayak ada pasti campur aduk pasti kan gitu. Mau di manapun kita pasti akan ada perasaan itu, tapi ya sedihnya jangan lama-lama kayak gitu. Harus bangkit lagi. Iya, bangkit gitu. lagi. Terus kayak kalau misalnya aku nih kalau di organisasi tuh Kak suka kayak
aku lagi sibuk nih, butuh semangat ketemu teman-teman. Jadi semangat jadi lagi. Energinya kembali iya, aku gitu. Ketemu sama teman-teman. Iya, ketemu. Tapi jangan terlena juga kelamaan sama teman-teman. Akhirnya tugas kuliahnya misalnya lupa hafalannya tinggalan. Iya gitu. Gitu sih kalau aku jadi jalanin seneng aja gitu. Jangan kayak aduh gimana, jangan terlalu banyak dipikirin sih kayaknya. Caranya beda-beda berarti naik. Kalau dia case-nya kan tadi yang kalau aku harus ini dulu. Harus mandiri dulu. Iya. Kalau kan aja ketemu orang-orang dulu. Gitu. Caranya beda-beda tergantung kenyamanan. Tapi di saat itu posisinya kakak di asrama atau di kosan gitu? Karena dulu di asrama ya. Karena masa COVID kan berarti balik lagi. Oh iya. Waktu jadi dema ya emang wajib dulu di asrama. Iya. Nggak lama kemudian kan COVID, jadi aku balik ke rumah. Berarti itu start COVID itu di rumah terus sampai wisuda. Kan aja. Kalau aku kan aku di kan wajib asrama kan ya 1 tahun kayak gitu. Terus setelah itu aku di asrama lagi tadi di rumah Tafis. Nah, aku masih di rumah Tafis sampai sekarang. Jadi biar bisa ngontrol hafalan juga kan di sini tidak terlepas dari hafalan ya. Terus sih. Motivasi apa yang membuat kakak itu bisa bertahan sejauh ini di IKI dengan segala dinamikanya, misalnya organisasi, tahfidnya, terus kuliahnya, belum tugas-tugas makalah dan lain-lain gitu, yang memotivasikan kakak untuk selalu kuat gitu, agar kita juga sama-sama punya motivasi, motivasi itu mungkin membawa kita juga kayak yang, oh ini nih motivasi dari Kak Rabi, motivasi dari Kak Najah, kayak gini, berarti kita nggak boleh nyerah dalam keadaan kita yang kayak gini, karena kita sama-sama merasakan hal yang sama gitu. Mungkin ada motivasi tersendiri gitu Kak, dari Kak Rabi. Oh iya, buat adik-adik kelas semuanya, jangan berkecil hati kalau misalkan dari lulusan IKI, semuanya pasti bisa bersaing kok dengan mahasiswa di luar sana. Ini soal kemauan pribadi masing-masing. Kita mau siap salah dan nyoba atau maksudnya tetap di zona ketakutan ya. Ini soal pilihan teman-teman. Sebagai kakak kelas sih aku nyemangatin adik-adik jangan takut nyoba dan salah. Memang persaingan di luar sana tuh banyak sekali. Nah tapi apalagi kamu kita kan ini ya IKI gitu, mayoritas kan perempuan. Pasti ada rasa inilah culture shocknya ketika udah lulus. Kalau pengen kerja nanti gimana ya ininya. Balik lagi ke diri masing-masing, kita harus berani nyoba, berani salah, berani nyoba. Mau. Terus kalau aja motivasi? Kalau aku tuh untuk bertahan di IKI sebenarnya nggak yang gimana-gimana, karena dosen-dosen di IKI sama instrukturnya itu sangat baik dan suportif banget. Karena iya kan karena aku nih sebenarnya masuk IKI itu kan langsung nekat nih ngambil kayak program yang lumayan banyak gitu, program tahfidnya. Tapi aku dulu itu termasuk yang bukan nggak bisa baca Quran ya, kayak masih nggak lancar kayak gitu. Dulu tuh terus sama instruktur aku tuh kayak aku udah deh, aku mau turun aja langsung kayak udah nyerah duluan. Terus usulnya kayak aku tungguin gitu. Aku tuh sedih banget kayak maksudnya padahal ustazah ini tuh kayak udah malam mau gimana, tapi nggak apa-apa aku tungguin gitu. Jadi suportif banget kayak gitu. Jadi aku tuh kayak kadang kalau misalkan lewat asrama gitu ya terus ketemu lagi tuh kayak sayang banget gitu sama instruktur, sama dosen-dosen yang kalau misalkan kita skripsian juga atau ada tugas yang apa, pasti beliau-beliau ini akan sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang walaupun udah dijelasin berkali-kali tapi nggak ngerti-ngerti, atau kayak dengan overthinking kita gitu ya. Pasti aja dosen-dosen sama instruktur-instruktur di ini sangat mendukung mahasiswinya kayak gitu. Gak capek gitu. Iya, padahal aku kayak kalau aku di posisi beliau-beliau ini belum tentu bisa sesabar itu gitu, belum bisa ngadapin muridnya seperti aku mungkin kayak pengaruh gitu. Ya. Iya, pengaruh bener kayak jadi love banget nih. Dosen, iya dulu gitu juga kan. Gimana Kak? Ya dulu maksudnya ya emang benar gitu. Dosen di sini ya supportnya luar biasa ya. Dari semua dosen pokoknya ya. Jadi tinggal kitanya aja lagi mau
tetap atau mau bener banget. Aku tuh udah sampai kayak udah aku nggak bisa, kamu bisa gitu. Pasti akan selalu kayak dan semangatnya itu bukan cuma semangat omongan tapi emang dibantuin gitu. Jadi sama ini Kak, sama asal dari kitanya jangan tertutup juga sama kita harus mau terbuka sama orang dosen sama instruktur. Kadang kan ada sungkannya minta tolong. Sungkan kan biasanya sama dosen gak enak gitu, tapi pasti nanti di masa-masa terakhir ini teman-teman kuliah tuh pasti ada ntar salah satu dosen ya ini yang benar-benar jadi supporting kalian sampai ntar pasti ada itu. Ini cerita tentang dosen ini Kak, mungkin ada nggak sih dosen favorit gitu dari Kak Rabi atau dari Kak Najah, atau ngeliat nih ini dosennya sangat support nih, atau ini dosennya asik nih gitu. Mungkin ada nggak sih dosen favorit dari Kak Rabi dan Kak Najah? Kalau aku semuanya favorit. Semuanya favorit karena semuanya itu memang termotivasi. Bener, dan memberikan energi positif yang dan bukan hanya memberikan energi positif, emang kayak ngebantu banget untuk ngasih semangat ngasih bantuan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu enggak yang bingung kayak aduh aku harus kayak gimana. Jadi semua dosen tuh ada porsinya. Dan enggak semuanya best. Semuanya baik-baik banget dan memberikan semangat hidup menjadi kuliah. Iya, dengan gempuran organisasi, tahfidz, semuanya gitu. Mungkin ini Kak, ada nggak sih pesan atau kesan buat buat kita nih dari kakak berdua yang kita masih dari semester 3, semester 6, apalagi buat saya nih yang semester akhir nih gini. Gimana sih pesan dan kesannya untuk kita sebagai adik tingkat atau calon mahasiswa baru yang di luar sana yang mungkin kepikiran mau masuk IIKI di prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Mungkin ada nih pesan dan kesan dari narasumber kita hari ini. Gimana dari Kak Rabi? Mungkin pesan buat calon mahasiswa baru ya, tetap semangat karena ini awal mula kalian ada di IIKI ya, memang masih belum terasa ininya ya. Senang belum terasa banget, tapi ya harus semangat lah, punya tujuan targetnya apa nih untuk ke depan. Kalau untuk adik-adik tingkat, ya itu harus semangat juga. Harus semangat karena kayaknya ngerasanya kan kalau habis sidang tuh ya udah nyantai dulu gitu. Jangan, justru malas karena buat mulai lagi gitu. Justru karena teman-teman setelah lulus itu teman-teman baru memulai menginjakan kaki di dunia inilah, maksudnya di dunia umum ya. Itu malah awal langkah kalian untuk maunya seperti apa. Kalau dari aku sih, mumpung ini buat adik-adik kelas dulu kali ya. Iya boleh. Buat adik-adik kelas tuh mumpung nih kita mungkin nih teman-teman gitu ya. Teman-teman masih ada di sini gitu ya. Masih dekat banget nih ada di aula kampus ini. Manfaatin kesempatan kalian tuh sebaik mungkin gitu. Karena kan kalau misalkan tadi banyak kebingungan, entah tadi kata Kak Robi mau mencari pekerjaan dan lainnya, kalian memiliki dosen-dosen yang luar biasa dan pasti channelnya banyak juga kayak gitu ya. Pasti dosen-dosen kalian ini iya, jadi jangan malu bertanya gitu. Kalau misalkan udah lulus terus daripada ngechat gak enak ya, udah lulus gitu. Kalau di sini kan masih kayak misalkan lagi bimbingan, Kak, kalau menurut Bapak nih saya ini gimana kayak gitu. Jadi jadi ngedeketin tuh mumpung kalian masih di sini gitu. Jadi pas keluar nggak bingung, manfaatkan kesempatannya. Manfaatkan kesempatan gitu, karena ini semuanya keren-keren channel yang kalian punya di sini. Nah terus kalau misalkan buat calon mahasiswa baru, menurut aku sih jangan ragu kalau misalkan mau kuliah di mana ya di IIKI aja. Iya, kalau misalkan mau kuliah di IIKI prodinya aja. Apa Kak? Prodinya apa aja boleh. Tapi kalau bersamaan kita manajemen zakat wakaf. Iya, bersamaan dengan Arabi dan Kemen. Iya gitu. Jadi banyak kok prodi-prodi di sini dan semuanya kalau kuliah di IIKI itu menurut aku tuh kalian udah best deal banget karena kita bisa belajar. Nah, pelajaran yang di kampus lain belajarin juga, tapi kita ada menghafal juga. Terus kan ada program tahsin, tahfidz, iya gitu. Jadi kalian tuh ngapal nggak asal ngapal aja, ada tahsinnya juga, ada. Iya banyak deh. Jadi udah best deal banget kuliah itu di IIKI Jakarta. Gimana teman-teman? Tertarik gak
dengan pesan dan pesannya untuk apa namanya membangkitkan semangat teman-teman nggak dari pesan dan kesan dari dua narasumber kita hari ini? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Semoga pesan dan kesannya, pengalamannya yang berada di IKI ini membuat menjadi motivasi untuk kita semua. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, ayo sama-sama kita jargon dulu Kak. Ya, boleh. Jadi mungkin jargon ini udah ada lama ya, sejak dari tahun Kak Rabi juga. Dari aku mau udah ada. Oh udah. Iya. Jadi kalau misalnya saya bilang siapa kita syariah, sampai 3 kali Kak. Iya. Siapa kita syariah, siapa kita syariah, mudah dunia, Siapa takut. Oke boleh? Boleh. Oke kita mulai ya. Siapa kita? Syariah. Siapa kita? Syariah. Siapa kita? Syariah. Mudah mendunia, siapa takut? Oke, sampai jumpa di podcast Bincang-Bincang Syariah episode 3 di minggu depan. Jangan lupa pantengin lagi YouTube Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.